Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ketemu lagi ya di sini. Kita hari ini akan membahas tentang pewarisan sifat. Pernahkah kamu melihat kemiripan wajah maupun warna kulit antara kamu dan orang tuamu? Hal itu terjadi karena ada pewarisan sifat yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Konsep pewarisan sifat, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, yang mana kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hukum Mendel. Salah satu ilmuwan yang menemukan konsep pewarisan sifat adalah Gregor Johann Mendel. Ia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Di sini ada dua hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama atau disebut dengan segregasi itu berbunyi bahwa alel yang biasanya muncul dan berpasangan akan berpisah pada saat pembentukan gamet, di mana satu alel akan memasuki setiap gamet. Setelah itu, alel secara acak akan bersatu dengan gamet dari jenis kelamin lainnya. Lalu hukum Mendel yang kedua menjelaskan bahwa ketika ada dua set karakter dalam hibrida, pemisahan satu pasangan karakter tidak bergantung pada pasangan lainnya. Implikasi dari hukum ini terletak pada fakta bahwa pewarisan dari sepasang karakter tidak dipengaruhi oleh pewarisan dari pasangan lain. Istilah dalam persilangan. Ada beberapa istilah yang perlu kalian tahu dalam pewarisan sifat atau persilangan. Yang pertama itu ada parental, biasanya disimbolkan dengan huruf P. Parental itu juga disebut dengan induk atau orang tua. Lalu ada istilah yang kedua yaitu ada filial, disimbolkan dengan F besar, itu berarti adalah keturunannya atau anakan. Lalu ada gamet, disimbolkan dengan G, itu adalah sel kelamin. Lalu ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada makhluk hidup. Lalu ada genotip, yang mana genotip adalah susunan gen penyusun sifat. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Ada dua jenis persilangan monohibrid. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan penuh. Lalu yang kedua persilangan monohibrid dominan tak penuh atau yang dikenal dengan intermediate. Untuk contoh persilangan monohibrid dominan penuh bisa kalian lihat di contoh di sebelah kanan. Nah, itu ada P1 itu adalah parental, jadi orang tua atau induk. Itu menyilangkan antara mawar merah yang memiliki genotip M besar dan mawar putih yang memiliki genotip M kecil, di mana gamet dari mawar merah itu adalah M besar dan M besar, lalu gamet dari mawar putih adalah M kecil. Maka diperoleh F1 filial pertama atau anakan yang pertama atau keturunan yang pertama itu bergenotip M besar M kecil atau bisa disebut
merah, yang mana merahnya itu bunga merahnya 100%. Nah, bagaimana bila kita menyilangkan antara F1 dan F1? Maka mawar merah yang bergenotip M besar M kecil disilangkan dengan mawar merah bergenotip M besar M kecil. Maka akan diperoleh filial yang kedua pada tabel yang sudah kamu lihat ya di contoh. Maka ada filial yang kedua itu ada 4, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Maka rasio genotipnya M besar dari tabel itu berjumlah 1. Lalu M besar, M kecil ada 2. M kecil ada 1. Maka perbandingan atau rasio genotip adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Lalu bagaimana dengan rasio fenotipnya? Di sini karena dominan penuh, maka apabila ada M besar tetap dikatakan merah. Lalu kalau misalkan M kecil dikatakan putih. Jadi di sini merahnya ada 3, putihnya ada 1. Maka rasio fenotipnya merah dibanding putih adalah 3 dibanding 1. Persilangan monohibrid dominan tak penuh atau yang dikenal dengan intermediate. Bisa kalian lihat contoh di samping. Jadi misalkan kita melakukan persilangan tanaman bunga pukul 4 berbunga merah dengan tanaman bunga pukul 4 berbunga putih. Yang mana bunga merah memiliki genotip M besar, bunga putih memiliki genotip M kecil. Jadi untuk gamet dari bunga merah adalah M besar, gamet bunga putih adalah M kecil. Nah, ketika disilangkan maka akan terbentuk filial yang pertama yaitu M besar, M kecil. Kalau di awal itu akan berwarna merah, tapi kalau di persilangan intermediate ini maka fenotipnya adalah perpaduan karena tidak ada yang dominan. Maka warnanya menjadi merah muda. Jadi apabila M besar M kecil, maka warnanya merah muda. Ini berlaku untuk persilangan intermediate. Nah, dari persilangan sesama filial F1, jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, di mana fenotipnya merah muda disilangkan dengan merah muda. Gametnya adalah M besar M kecil, lalu yang berikutnya juga M besar M kecil. Maka diperoleh keturunan yang kedua atau filial yang kedua seperti pada tabel. Jadi M besar untuk genotip M besar itu berwarna merah, genotip M besar M kecil berwarna merah muda, lalu genotip M kecil berwarna putih. Sehingga diperoleh perbandingan genotip F2-nya yaitu M besar dibanding M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil, maka akan diperoleh 1 banding 2 banding 1. Kalau perbandingan fenotip F2-nya, maka merah dibanding merah muda dibanding putih, maka akan diperoleh perbandingan sama 1 banding 2 banding 1 karena merah mudanya ada 2, sedangkan merahnya ada 1 dan putihnya ada 1. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Kalau kalian lihat contohnya di sebelah kanan ya, itu parentalnya ada 2 sifat beda, yaitu dari segi bentuk ada yang bulat, ada yang kisut. Lalu sifat yang kedua adalah warna. Jadi ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Jadi yang pertama ini B besar, K besar, bulat dan kuning. Jadi sifatnya bulat, kuning. Lalu yang kedua itu ada B kecil, K kecil. Sifatnya itu kisut, hijau. Jadi di sini B besar, K besar disilangkan dengan B besar, B kecil, K kecil, atau bulat kuning disilangkan dengan bulat hijau.
di sini kita dapatkan gametnya. Untuk B besar, B besar, K besar, K besar, gametnya adalah B besar, K besar. Untuk gamet dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, gametnya adalah B kecil, K kecil. Maka diperoleh filial yang pertama itu adalah penggabungan antara gamet B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana B bersifat dominan dari B kecil dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Jadi F1 bersifat bulat kuning. Apabila kita menyilangkan sesama F1 yaitu bulat kuning, maka parental yang kedua B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil atau bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Gametnya pun sama ya. Jadi ada B besar, K besar, lalu ada B besar, K kecil, lalu ada B kecil, K besar, lalu ada B kecil, K kecil. Untuk memudahkan dalam menentukan nilai F2 atau filial yang kedua, bisa kita buat tabel seperti yang ada di bawah ya. Jadi gametnya kita masukkan di tabel sebelah kiri. Gamet yang kedua kita masukkan di tabel sebelah atas. Nah, digabungkan dari tiap tabel, dipadukan, maka akan terbentuk di sini ada 16 filial dengan berbagai macam genotip. Nah, itu adalah contoh dari